Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana. Saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah hukum bisnis. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf Setiadi, selaku pengampu dosen mata kuliah hukum bisnis. Yang saya hormati teman-teman kelas MJ501 yang saya cintai. Saya akan mempresentasikan peran hukum bisnis terhadap perekonomian global. Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas teritorial atau kewilayahan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain atau tidak ada batas antar negara yang satu dengan negara yang lain. Globalisasi ekonomi ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas atau perdagangan internasional. Sebagai cirinya adalah perdagangan dan investasi menuju ke arah liberalisasi kapitalisme, sehingga semua orang bebas untuk berusaha di mana saja dan kapan saja di dunia ini. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Negara dengan bebas untuk melakukan usaha di negara lain, tentunya keuntunganlah yang hendak diraih. Percepatan proses globalisasi dalam 2 dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan suatu era baru yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi. Perekonomian dunia telah memasuki era perdagangan bebas. Hampir tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Pada masa kini, globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka. Rumusan masalah, apakah hukum bisnis berpengaruh terhadap perekonomian global? Yang kedua, apakah hukum bisnis berpengaruh terhadap perkembangan hukum ekonomi? Yang ketiga, peran hukum bisnis terhadap perekonomian global dan perkembangan hukum ekonomi. Tujuan penelitian untuk mengetahui hukum bisnis terhadap perekonomian global, untuk mengetahui hukum bisnis terhadap perkembangan hukum ekonomi, selanjutnya untuk mengetahui peran hukum bisnis. Manfaat penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya tentang perekonomian global dan hukum ekonomi. Memberikan manfaat bagi pelaku usaha bisnis agar dapat menambah wawasan dari sisi ilmu hukum yang nantinya akan berguna untuk kemajuan bisnis, memberikan saran atau masukan bagi pemerintah terkait peraturan maupun regulasi, termasuk juga kebijakan pemerintah dalam hal bisnis untuk menghadapi persaingan perekonomian global. Metode penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama, kebebasan para pihak dalam berkontrak. Kedua, prinsip dasar fakta sunt serpanda. Yang tiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi. Tujuan hukum perdagangan internasional yang pertama, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi satu negara. Selanjutnya, meningkatkan standar hidup manusia, meningkatkan lapangan tenaga kerja manusia, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, yang terakhir meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Hukum bisnis terhadap perekonomian
Hukum berperan sebagai kendali atau rambu-rambu yang menentukan batas mana yang boleh dan tidak boleh, menentukan proses dan lembaga yang melaksanakan atau mengawasi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, hukum merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab hukum selain menetapkan alas hak dan kewajiban, proses dan pembagian dari segala kegiatan interaksi ekonomi dan sosial lainnya, juga memberikan kepastian terhadap subjek dan objek hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Di lain pihak, hukum juga akan menetapkan status KUO suatu yang telah mapan untuk mengamankan hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai. Perekonomian dunia telah memasuki era perdagangan bebas. Hampir tidak ada satupun negara yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Pada masa kini, globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka. Untuk mencapai kondisi perdagangan bebas perlu cukup waktu, sebab konsekuensi yang ditimbulkan tidak sedikit. Penghapusan hambatan perdagangan internasional di satu sisi dapat membawa kebaikan, misalnya perdagangan bebas memungkinkan arus masuk produk impor lebih melaju, banyak beragam, sehingga menambah pilihan bagi konsumen. Proses ke arah perdagangan bebas ini disebut dengan liberalisasi perdagangan atau trade liberalization. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Peran hukum dalam pembangunan ekonomi sangatlah penting. Hukum adalah landasan utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dari berkelanjutan di suatu negara. Berikut adalah beberapa peran penting hukum dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, melindungi hak kepemilikan. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan, baik itu hak atas properti maupun hak kekayaan intelektual. Hal ini penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat karena investor akan cenderung menanamkan modalnya jika merasa hak kepemilikannya diakui dan dilindungi. Yang kedua, mengatur hubungan bisnis. Hukum mengatur hubungan bisnis antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hukum bisnis yang jelas dan dapat dipahami akan membantu mencegah konflik dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku bisnis. Tiga, mendorong inovasi dan persaingan. Hukum dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku bisnis. Regulasi yang baik dan penegakan hukum yang adil dapat mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam produksi barang dan jasa. 4. Menjaga stabilitas pasar. Hukum dapat membantu menjaga stabilitas pasar dengan mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Regulasi yang baik dan penegakan hukum yang adil dapat mencegah praktek-praktek monopoli dan oligopoli yang dapat merusak stabilitas pasar. Meningkatkan kualitas hidup. Hukum dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengatur kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang baik dan penegakan hukum yang adil dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peran hukum dalam rangka globalisasi ekonomi. Motivasi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sebagaimana digambarkan oleh Maslow, akan menjadi penggerak dinamika berbagai aktivitas baik dalam skala lokal, regional, maupun internasional. Apabila suatu kebutuhan masih dapat terpenuhi dalam internal komunitas lokal, sebagaimana era perekonomian primitif, interaksi antar komunitas, bahkan antar bangsa, sebagaimana dewasa ini tidak akan terjadi. Kondisi masyarakat modern telah menciptakan saling ketergantungan antar bangsa dan interaksi di bidang perdagangan internasional semakin kompleks sehingga terjadi globalisasi ekonomi. Dalam mengartikan globalisasi, para akademisi memiliki perbedaan pendapat satu sama lain antara lain. Yang pertama, Barbara Parker, adanya peningkatan makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis, dan pengaruh lainnya menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsa, kebudayaan nasional, waktu, ruang, dan bisnis industri meningkat dengan mudah. Kedua, Peters, yaitu menunjukkan
adanya aneka konseptualisasi akan globalisasi di sebanyak disiplin ilmu yang ada. Ketiga, Brown dan Rines berpendapat globalisasi adalah saling keterkaitan antara kepentingan bisnis dan masyarakat. Empat, Serra dan Ockmay berpendapat merupakan suatu pandangan populer tentang globalisasi adalah lintas batas dan kendala perdagangan antar bangsa. Kesimpulan, peranan hukum dalam globalisasi ekonomi berada pada pengaturan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan barang dan jasa. Menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum di sini untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Dengan ditaatinya norma hukum antar bangsa, maka kerukunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.